Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul adzim. Adik-adik mahasiswa baru Prodi Ekonomi Syariah yang berbahagia, Bapak ucapkan selamat datang di kampus tercinta Universitas Siliwangi di Fakultas Agama Islam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan. Yang pertama, memperkenalkan terlebih dahulu. Nama Bapak adalah Muhammad Abdul Somad. Lengkapnya, pakai gelarnya, kalau pakai Profesor Dr. Haji Muhammad Abdul Somad. Lahir di Garut, 24 Juni 1959. Nah, sekarang dipercaya oleh Pak Rektor, oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Pak Rektor, saya diamanahi menjadi Dekan Fakultas Agama Islam. Tinggal di Jalan Gudang Jero 2 nomor 12, Tasikmalaya. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini juga Bapak ingin memperkenalkan tentang jurusan atau ekonomi syariah ini. Jadi ekonomi syariah ini dulu menurut sejarah berada di Fakultas Agama Islam, dan Fakultas Agama Islam ketika mulai berdiri tahun 1997. Jadi usianya kurang lebih sudah 23 tahun ya. Sudah 23 tahun. Nah, dulu ketika Unsil ini masih swasta, di FAI ini membuka 4 prodi. Satu, jurusan pengembangan syariat Islam atau dakwah. Yang kedua, jurusan muamalah atau syariah yang sekarang menjadi jurusan ekonomi syariah. Ketiga, bahasa Arab. Dan yang keempat adalah kebudayaan Islam atau adab. Dengan di bawah pembinaan Koordinator Kooperatif Wilayah 2 pada saat itu, Wilayah 2 Bandung. Nah, lama berjalan, perkembangannya memang tidak menggembirakan begitu ya. Di perusahaan prodi-prodi yang lainnya, tapi yang paling bertahan pada saat itu ketika berubah menjadi negeri, jadi hanya ekonomi syariah saja. Jadi hanya satu prodi saja sekarang itu, yaitu ekonomi syariah. Dan sejak tahun 2014 Unsil berubah menjadi negeri, dan jurusan hanya Fakultas Agama Islam itu hanya satu prodi, yaitu ekonomi syariah, yang dulu muamalah disebutnya. Nah, ternyata setelah berubah jadi jurusan ekonomi syariah ini menjadi negeri, dan juga seiring dengan kebijakan dan perkembangan khususnya perekonomian Indonesia ini yang sekarang sedang mengarah kepada ekonomi Islam, ini luar biasa paling banyak peminat lah gitu ya, ketiga dari Unsil ini. Satu manajemen ya. Satu manajemen, kemudian yang kedua bahasa Inggris kalau tidak salah, atau agrobisnis, dan yang ketiga adalah ekonomi syariah. Jadi ekonomi syariah ini luar biasa minat masyarakat untuk masuk ini. Kenapa hal ini menjadi animo masyarakat yang luar biasa? Karena sekarang kecenderungan
Bahkan untuk negara-negara maju seperti Inggris, Jerman, itu sekarang sudah melirik tentang ekonomi Islam, ekonomi syariah. Karena ini betul-betul ekonomi yang akan membawa kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia di dunia. Kalau prinsip-prinsip ekonomi Islam yang diterapkan di dalam sistem perekonomian kita, saya yakin ini akan tumbuh, akan lahir ekonomi-ekonomi dunia, akan lahir ekonomi-ekonomi yang betul-betul mensejahterakan bagi semua. Sebab di situ ada aturan-aturan, prinsip-prinsip ini yang luar biasa. Ya. Jadi prinsip ekonomi Islam ini betul-betul prinsip yang membawa ke arah kesejahteraan. Bukan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Justru bagaimana menjembatani, kan gitu ya, mengintegrasikan antara orang-orang yang kaya, katakan saja dengan orang yang miskin, dengan sistem perekonomian yang luar biasa bagusnya. Oleh karena itu, masyarakat semakin cerdas, masyarakat semakin sadar, apalagi di Indonesia ini sudah penduduk Islamnya 85%. Jadi kalau 85% atau 80% kali 250 juta atau 270 juta ini sudah 200 juta coba umat Islam. Jadi potensi yang luar biasa berkembangnya. Oleh karena itu, memang Prodi Syariah ingin memasrahkan ekonomi Islam ini supaya betul-betul menjadi ekonomi yang membawa kesejahteraan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, oleh karena itu, adik-adik semuanya punya visi dan misi, itu selintas barangkali masalah sejarah. Nah, sekarang visi dan misi dari ekonomi syariah. Nah, Fakultas Agama Islam ini visinya adalah menjadi fakultas yang tangguh dalam menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang ilmu-ilmu keislaman, berwawasan kebangsaan, dan berjiwa wirausaha di tingkat nasional pada tahun 2022. Memang visi ini dibuat pada tahun 2018 ya. Jadi 4 tahun. Jadi periode kami periode sekarang ini adalah sampai 2022. Jadi visinya juga mengacu ke situ supaya jelas gitu ya. Supaya betul-betul coba prinsip-prinsipnya unggul. Jadi unggul dalam bidang keilmuan, keislaman, unggul nanti dalam perekonomian, unggul dalam bidang kesejahteraan, sehingga betul-betul masyarakat sadar dan yakin dan merasa nikmatnya diatur dengan ekonomi Islam itu. Adapun visinya, satu, menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu-ilmu keislaman dengan jiwa wirausaha. Yang kedua, melaksanakan penelitian di bidang ilmu-ilmu keislaman untuk menghasilkan iptek yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang ketiga adalah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai wahana untuk mengimplementasikan mengimplementasikan hasil pendidikan dan penelitian di bidang ilmu-ilmu keislaman bagi kesejahteraan masyarakat. Dan yang keempat adalah kerjasama yang produktif, bermanfaat dan berkelanjutan dengan lembaga terkait, baik tingkat lokal, nasional maupun internasional. Ini jaringan. Seperti saya katakan tadi, bahwa ini adalah kecenderungan ekonomi ini sudah menjadi kesadaran bagi seluruh manusia, makanya jalinan kerjasama untuk mewujudkan tujuan daripada atau program ekonomi syariah ini supaya ekonomi Islam ini betul-betul mengarah sampai kepada yang namanya tingkat global, dari lokal, dari nasional dan lain sebagainya. Sebagai contoh misalkan yang ringan saja atau yang kecil saja sekarang. Kalau sudah nanti ekonomi syariah ini lulusannya menguasai ekonomi mungkin dalam tataran kecil dulu, mikro misalkan. Contoh, kalau orang lain sudah menguasai Alfamart kan gitu ya, kemudian Indomaret dan lain-lain gitu. Nanti mau pakai tambah Indomaret syariah kan gitu ya, Alfamart syariah. Sebab Alfamart ini justru adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bersama begitu. Sehingga terasa betul bahwa Islam itu adalah memberikan solusi ya untuk menanamkan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Adapun tujuan dari ini ada 4, yaitu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan ilmu keislaman yang berjiwa wirausaha. Jadi
nilai-nilai kewirausahaan, nilai-nilai kesungguhan di dalam wirausaha, nilai-nilai jaringan kerjasama dan lain sebagainya, ini menjadi salah satu unggulan dari ekonomi syariah ini. Yang kedua adalah menghasilkan IPSEK di bidang ilmu-ilmu keislaman yang sesuai dengan kebudayaan masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah mengimplementasikan hasil IPTEK di bidang ilmu-ilmu keislaman melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dan yang terakhir adalah terciptanya jaringan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan tridharma perguruan tinggi pada bidang ilmu-ilmu keislaman. Itu teman-teman semuanya, adik-adik semuanya, sekilas tentang ekonomi syariah. Nah, bagaimana sekarang ke depan ekonomi Fakultas Agama Islam ini? Fakultas Agama Islam ini sementara sekarang baru memiliki satu prodi, karena saat waktu itu dihapus ya, dihilangkan Pak Asep, artinya tidak dibuka yang 3 prodi ini. Nah, sekarang mau membuka prodi baru. Setelah mengadakan semacam studi kelayakan lah begitu ya, bahwa hukum syariah ini sekarang menjadi sorotan, menjadi amat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu ke depan insya Allah dan sudah dirancang ya, ini ekonomi hukum syariah akan mudah-mudahan tidak lama lagi bisa lahir prodi yang kedua untuk Fakultas Agama Islam itu, yakni hukum syariah. Sementara barangkali untuk seperti sampai di sini saja. Keadaan mahasiswa ormawa yang ada di fakultas. Nah, sekarang jumlah mahasiswa dulu. Jumlah mahasiswa untuk sekarang kurang lebih sekitar 500 ya, 500 orang. Rinciannya nanti oleh Wadek ya sekitar 500-an. Sekitar 500-an. Kemudian dalam rangka juga membina, kemudian juga meningkatkan mutu dan kualitas lulusan ya. Ini di kita ada IKA, ada juga organisasi kemahasiswaan, ada BLM, ada BEM dan lain sebagainya. Ini saudara-saudara adalah sarana bagi saudara-saudara untuk meningkatkan mutu dan kualitas. Sebab organisasi kemahasiswaan ini adalah untuk memperkaya ya, hazanah saudara-saudara, untuk melatih atau wadah sebagai latihan untuk saudara-saudara bermasyarakat. Jadi kuliah di ekonomi syariah ini tidak hanya kuliah di dalam kelas, materi sampai hanya dosen saja, tapi justru interaksi antar teman, baik antar kelas, ya, antar tingkat dan lain sebagainya. Bahkan banyak kegiatan-kegiatan yang di situ merupakan sarana dan prasarana dalam rangka mengembangkan kompetensi yang saudara-saudara miliki. Jadi kalau ekonomi syariah ada yang nanti minatnya kan gitu ya, ada minatnya, ada masalah perbankan, ada masalah bisnis, ada masalah zakat wakaf dan lain sebagainya. Itu dibahas itu. Sehingga nanti lulusan ini betul-betul menguasai jenis-jenis, katakan saja, bagian-bagian perekonomian dari ekonomi Islam itu sendiri. Dan nanti lulusan ini diharapkan betul-betul menguasai dan bisa mengimplementasikan, bahkan ya, diharapkan nanti menjadi pelaku-pelaku ekonomi, bukan hanya tingkat nasional, bahkan tingkat dunia. Jangan kalah oleh George Soros. Mungkin nanti lahirlah George Soros yang muslimah kan itu dari ekonomi ini, sehingga bisa menguasai ekonomi dunia dan lahirlah kesejahteraan, kebahagiaan umat ya, baik sejahtera di dunia ataupun nanti di akhirat. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang lainnya barangkali nanti bisa ditambah oleh teman-teman semuanya. Ya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.